Sekarang juga orang sibuk dengan mencari silsilah nasab. Itu gak penting. Membanggakan nasab itu gak ada arti nih. Jadi yang kita banggakan itu apa? Ya kualitas ilmu dan akhlaknya seperti apa. Masalah nasab, muka-muka bener juga di akhirat. Untuk apa dibanggakan di dunia kalau gunane? Itu yang sekarang. Mana kita sudah keilmuan itu yang jauh lebih penting. Karena dalam Islam, wong Islam itu kalau sudah ada rasa-rasa benci dengan yang lain, berarti imannya gak sempurna. Ayatnya seperti ini. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan menjadikan bagi mereka wudda, rasa mencintai. Saya ini kan enggak satu dengan yang lain saling mencaci maki, saling memfitnah, menebarkan kebencian. Itu bukan ajaran Islam, itu ajarannya setan. Maka kita ikut ajaran Islam, tebarkan kasih sayang, tebarkan rasa saling mencintai dengan itu pesan Al-Quran. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, panjenengan para pecinta Al-Quran yang insya Allah semoga nanti dapat syafaat dari Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kita aturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah masih diberikan sihat wa'afiyah, diberikan nikmat teragung berupa iman wal Islam, khususnya pada siang hari ini bisa bersama duduk dalam majelis Al-Quran yang merupakan satu wujud cinta kepada Al-Quran. Dalam satu hadis yang tak ambil ujungnya saja, cukup ngarepe abot, cukup burine tok mawon. Nabi dawuh iqra'ul Qur'an fa inna Allaha la yu'adzibu qalban wa'a al-Qur'an wa inna hadzal Qur'an maktubatullah faman dakhala fihi fahuwa amin. Nah, di ujungnya waman ahabbal Qur'an falyabsyur. Barang siapa cinta Al-Qur'an maka bergembiralah. Cinta tok pun bergembira. Maka alhamdulillah kita pada hari ini kehadiran dua tamu istimewa. Di saya mengambil sanad qiraatul asar dari beliau Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Aidrus dari Tarim. Dan beliau Al-Habib Ali mengambil sanad dari Syekh Jamal Faruq dari Mesir. Yang alhamdulillah beliau berdua saat ini sudah hadir di Asadili. Lakulo badali beliau. Insya Allah nanti badal asar biar urut. Siang ini saya kasih pembukaan, nanti badal asar adalah Habib Ali yang mengisi, dan nanti badal isya akan diisi yang gonggongannya dari Syekh Jamal Faruq. Di Syekh Jamal Faruq ini murid dari Syekh Abdul Hakim Abdul Latif. Semua orang sudah tahu, jadi beliau seluruh dunia Al-Quran mengenal namanya Syekh Abdul Hakim Abdul Latif. Karena beliau dulu di Mesir itu seorang disebut qori sudah stempel dari beliau. Kalau beliau belum stempel, belum dinamakan seorang qori. Itu Syekh Abdul Hakim Abdul Latif. Dan kalau panjenengan membuka sanad Al-Quran, yang muncul pertama adalah sanad dari miliknya Syekh Abdul Hakim Abdul Latif ini. Jadi murid utamanya ini Syekh Jamal Faruq ini. Beliau di samping ngambil sanad Al-Quran, beliau mujiz qiraatul asr al-kubra. Beliau juga dekan di kuliah dakwah di Universitas Al-Azhar. Beliau juga guru besar, profesor doktor di Al-Azhar. Alhamdulillah, eman-eman kalau beliau rawuh kita manfaatkan untuk mengambil
keberkahan dan ilmu dari beliau. Karena keberkahan itu harganya mahal. Dia eman-eman terus dawuhe taklimul muta'alim. Jadi optimalkan kita mengambil orang-orang sepuh-sepuh. Beliau sudah sepuh. Kemarin saya sowan masih seger, tadi sowan sudah kelihatan sepuh. Alhamdulillah masih menyempatkan rawuh ke sini, nanti kita bisa bertabaruk dan berta'alum kepada beliau. Dan untuk masalah qiraat, jadi hari ini orang-orang disibukkan dengan mencari silsilah sanad Al-Qur'annya. Sampai ada silsilah sanad Nusantara. Ini kalau pasif mawon, DKI nggih men boporon. Bisa tidak. Jadi bingung sanadnya tapi tidak bingung bagaimana cara membacanya yang mesti harus diimbangkan. Kita juga menjadi sanad dengan bagaimana sanad kita pun juga bagaimana guru-guru kita dulu membaca Al-Qur'an dengan benar. Karena apa? Kita baca Al-Qur'an selama masih belum tartil, masih belum ada harganya. Yang dalam hadis sering saya sampaikan itu, kalau Nabi bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Nanti sahibul Qur'an akan dapat dawud khusus di surga. Kita semua coba masuk surga maka didawuhi, iqra', baca Al-Qur'an kamu, wartaqi, dan naiklah kamu, warattil, dan tartilkan Al-Qur'an kama kunta turattilu, bukan kama kunta rotalta. Jadi kalau sesuatu sudah terjadi pakai fi'il mudhari', mestinya kan pakai fi'il madhi. Kalau dulu mestinya pakai fi'il madhi. Tapi dalam hadisnya warattil kama kunta turattilu. Nah, ini dalam kaidah nahwiyah, sesuatu yang sudah berlalu kepakai fi'il mudhari' maka punya faedah lil istimrar. Nanti umpama hadisnya seperti ini, warattil kama kunta rattalta, tartilkanlah sebagaimana kamu dulu pernah mentartilkan. Loh, tartil pisan tok wis cukup. Tapi karena hadisnya warattil kama kunta turattilu, artinya apa? Tartilkanlah sebagaimana kamu dulu selalu mentartilkan ketika di dunia, maka pangkat kamu di akhir ayat yang kamu baca. La at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tartil kan bacanya kita harus tajwidnya betul-betul benar, dan ma'rifatul wukuf itu tidak bisa terjadi kecuali dengan fahmul ma'ani. Kita wakafnya tidak akan tepat benar kecuali dengan memahami makna dari apa yang kita baca. Itu baru, makanya ketika Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Kata-katae macane wakaf temriku nggih. Banyak saya dengarkan orang baca mesti wakaf di situ. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Artinya salah. Kalau bacanya seperti itu jenengan artinya ngeten. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati. Seakan-akan yatslunahu khobarnya alladzina. Di orang-orang yang telah diberi kitab Al-Qur'an atas mereka itu membaca Quran dengan haqqut tilawati. Dan enggak seperti itu dengan pirsan tentang Jalalain. Yatslunahu haqqa tilawati itu menjadi hal. Khobarnya di ulaika yu'minuna bih. Jadi artinya seperti ini. Dan orang-orang yang telah diberi kitab Al-Quran atas mereka dan membacanya dengan haqqut tilawah, mereka itulah orang yang baca Al-Quran. Jadi kalau dikatakan teng surat Alif Lam Mim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Termasuk sifatnya orang yang bertakwa adalah orang yang percaya kepada Al-Quran. Bagaimana bukti percaya Al-Quran adalah yatslunahu haqqa tilawati. Harus membaca dengan haqqut tilawah. Ai ayyashtarika fihi lisan wal aql wal qalb. Ini apa? Haqqut tilawah bersatu antara lisan, akal dan hati. Fal lisanu yurattil wal aqlu yutarjim wal qalbu yatta'id. Lisannya mentartilkan, akalnya menerjemahkan, hatinya mengambil nasihat. Dalam bahasanya
dalam bahasanya Ihya, fahadzul lisan tashihul huruf bil bitartil, fahadzul aql tarjamatul ma'ani, fahadzul qalb al itti'adh wal inzijar. Itu bahasa dalam kitab Ihya seperti itu. Jadi bagian lisan adalah mentashihkan huruf-hurufnya dengan cara tartil. Bagian dari akal menerjemahkan makna-maknanya. Bagian dari hati adalah mengambil pelajaran, mengambil nasihat. Itu baru namanya hakut tilawah. Karena itulah tersibukkan dengan mencari silsilah sanad Al-Quran itu penting. Tapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa menyamakan bacaan kita dengan bacaan dari orang-orang yang dalam sanad itu jauh lebih penting. Dan sekarang juga orang sibuk dengan mencari silsilah nasab. Itu gak penting. Membanggakan nasab itu gak ada arti nih. Jadi yang kita banggakan itu apa? Ya kualitas ilmu dan akhlaknya seperti apa. Masalah nasab, muka-muka bener juga di akhirat. Untuk apa dibanggakan di dunia kalau gunane? Itu yang sekarang. Mana kita sudah keilmuan itu yang jauh lebih penting. Karena dalam Islam, wong Islam itu kalau sudah ada rasa-rasa benci dengan yang lain, berarti imannya gak sempurna. Ayatnya seperti ini. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan menjadikan bagi mereka wudda, rasa mencintai. Saya ini kan enggak satu dengan yang lain saling mencaci maki, saling memfitnah, menebarkan kebencian. Itu bukan ajaran Islam. Itu ajarannya setan. Maka kita ikut ajaran Islam, tebarkan kasih sayang, tebarkan rasa saling mencintai dengan itu pesan Al-Quran. Saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Ini ono delok YouTube kok isinya kebencian, langsung hapus saja. Kita jangan ikut dengan yang seperti itu. Itu bukan ajaran-ajaran dari agama kita. Maka itulah saya lanjutkan untuk sanad Al-Quran. Jadi yang nyampe ke Indonesia itu adalah kita dari Imam Asim, riwayat Hafiz, Thariqah Ubaid ibnu Sobah. Itu Thariqah yang ada dalam kitab Syatibiyah. Jadi yang nyampe ke Indonesia lengkap. Jangan saya pakai Imam Asim, riwayat Hafiz, belum cukup. Dari Thariqah Syatibiyah. Dan Thariqah Syatibiyah itu torik dari Hafiz dari Ubaid ibnu Sobah. Itu beda kenapa? Nanti ada satu torik dari Hafiz namanya Amr ibnu Sobah yang di Thayyibatun Nashr. Nah yang nyampe ke Indonesia itu Thariqah Syatibiyah. Kalau baca mad jaiz mesti dengan 4 harokat seperti dengan bawah baca mad wajib. Ojo melo-melo dengan 2 harokat, itu bukan Syatibiyah. Itu nanti di Mekah kok pakai 2 harokat mad ya ayyuhalladzina amanu. Nah, mereka sudah tidak pakai Syatibiyah. Yang nyampe ke Indonesia semua adalah dari riwayat Hafiz dari Thariqah Syatibiyah. Di Syatibiyah thoriknya namanya Ubaid ibnu Sobah. Nonton nggih. Nah, sedangkan di pondok-pondok yang mengajarkan qiraat, karena belajarnya Syatibiyah dari Hirzul Ma'ani, maka yang ada pelajaran qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah itu kan qiraat sab'ah qiraatnya Imam 7. Itu salah. Imam 7 belum lahir, qiraat sab'ah sudah ada. Nanti Imam 7, Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amrin belum lahir, qiraat sab'ah sudah ada. Jadi ketika sekali waktu ada sahabat namanya sahabat Hisham. Ini dalam Bukhari dan dalam Muslim.
itu ngimami sholat isya dengan membaca surat Al-Furqan. Pas membaca sholat, Sayyidina Umar bin Khattab melewati tempat itu mendengarkan bacaan dari Hisham. Gak podo, ini kok bacaannya gak sama dengan ajaran sholat kepada saya. Yang dibaca ini gak sama. Ngamuk Sayyidina Umar itu. Kita tahu Sayyidina Umar itu wong paling kereng. Tapi sak kereng-kerengnya ya si ono sabari. Beliau kereng marah tapi masih menunggu sampai selesai sholat selesai. Tapi sholat selesai langsung ridaknya, selendangnya langsung ditaruh di lehernya Hisham, disueret Hisham itu dengan penuh kemarahan. Karena beliau mengatakan, kamu telah membaca Quran beda dengan yang diajarkan sholat pada saya. Maka akhirnya diseret Hisham sampai menuju ke hadapan Rasulullah. Ada apa wahai Umar? Maka Sayyidina Umar melakukan, ini wahai Rasulullah telah membaca surat Al-Furqan beda dengan yang kebenaran pada saya. Maka Nabi dawuh Iqra ya Hisham. Hisham kemudian membaca. Nabi dawuh hakadha unzil. Dan Iqra ya Umar. Sayyidina Umar membaca, maka Nabi dawuh hakadha unzil innama unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu. Itu dawuhnya Nabi. Memang Quran diturunkan dengan 7 huruf. Bacalah apa yang mudah dari kamu. Jadi kalau kita itu masih apa? Kalau ngomong jenengan iki misale hatam Quran dewi sudah selamatan bayar berapa? Niku sak durung apal Quran, sik apal 1/20 Al-Qur'an. Ngapa sebabnya? Long Quran itu yang mutawatir ada 10 imam, ada 20 qiraat. Itu kalau merujuk pada qiraatul Ashr as-Sughra. Lek merujuk pada qiraatul Ashr al-Kubra, jenengan si apal 1/40 Quran. Ifaqra'u ma tayassara minhu itu. Si apal berapa? Jadi grup atas di wisuda 1/40 di wisuda. Itu ya. Di apalnya kenapa? Nanti kalau misalnya kalau kita belajar qiraatul Ashr al-Kubra, waras yang kita selama ini kita pelajari waras dari Thariqah siapa? Azraq. Tapi ada Thariqah 1 Al-Asbihani kita masih belum belajar. Hafiz kita masih belajar dari Ubaid ibn Sobat. Kita belum dari Amr ibn Sobat dan seterusnya. Jadi tiap kalau di Qiraatul Ashr al-Kubra itu setiap imam itu setiap riwayat 2 thariqah. Kalau di Satibiyah kan setiap riwayat 1 thariqah. Nah, ini yang beliau ini menguasai Qiraatul Ashr al-Kubra. Paham ya? Ini. Nah, kemudian ketika ada hadis itu para ulama berselisih pendapat mengenai apa artinya sab'atu ahruf. Berarti 7 qiraah sudah ada zaman Rasulullah qiraah sab'ah itu. Cuma kebetulan imam yang terkenal baca jumlahnya ada 7. Jadi itu bukan imam ini belum lahir qiraah sab'ah sudah ada. Nah, kemudian para nabi ngajar sahabat satu dengan qiraah yang lain, satu dengan yang lain. Ada seorang sahabat menerima 2 qiraah dari Rasulullah dan seterusnya, banyak qiraah. Maka disitulah peluang orang-orang munafik menciptakan bacaan-bacaan palsu. Maka banyak bacaan palsu ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan dalam kisah qiraat itu ketika pasukan berangkat ke Azerbaijan. Ini masing-masing orang menyalahkan qiraatnya yang lain. Orang baca qiraatmu gak mutawatir, yang tadi qiraat saya. Semua sampai fakadu yaqtadilun. Bahkan hampir mereka saling berperang di antara kaum muslimin sendiri karena bacaannya berbeda-beda. Maka ada seorang ambil inisiatif namanya Hudzaifah al-Yamani. Itu ambil kuda langsung berlalu cepat beliau kembali ke Madinah menemui Sayyidina Utsman bin Affan. Menceritakan masalah itu dan ditetapkan dari Sayyidina Utsman dibuat Rasam Utsmani. Dan itu ada diberikan aturan qiraat, semua qiraat itu bisa dikatakan mutawatir dengan syarat 1, 2, 3, dan 4 itu. Mencocoki Rasam Utsmani, bacaannya adalah bacaan yang fusha, kemudian sesuai dengan sesuai dengan lughatul Arab al-fusha.
dengan kaidah. Maka dengan teman itu maka dipelajari para generasi berikut tabi'in itu sudah menyelidiki qiraat, menyelidiki qiraat yang riwayat yang mutawatir. Sampai saat itu ada sekitar 88 lebih orang yang menisbatkan qiraatnya. Di qiraatnya dari Hamzah dan macam-macam ada sekitar 83 imam. Itu yang menyelidiki qiraat. Kemudian dari generasi berikutnya, dari sekian baca qiraat ini diperiksa lagi, maka pada akhirnya ditemukan ada 14 qiraah. Ada al-qiraatu al-arba'asyar. Dari 14 ini kemudian yang 4 masih kecampuran dengan yang tidak mutawatir. Qiraatnya Hasan al-Basri dan yang lain, Al-Amash dan yang lain 4. Itu masih kecampuran sehingga dipastikan oleh para ulama yang betul-betul mutawatir ada 10 imam. Maka yang qiraat betul mutawatir dan bisa dibaca adalah dari 10 imam. Dan kenapa ada 7 imam yang di Indonesia ini lek pondok qiraat mesti mengajarkan qiraat sab'ah dengan 7 imam karena mengambilnya dari qiraat yang diqiraat oleh Imam Syatibi. Nah, Syatibi hanya meriwayatkan 7 imam. Padahal yang mutawatir sebenarnya ada 10. Maka digabungkan thariqah Syatibiyah dengan Ad-Durrah yang menampilkan 3 imam. Jadi kalau kita belajar qiraatul asyr menggabungkan antara Syatibiyah dan Durrah. Itu di Syatibiyah dan Durrah itu masing-masing riwayat dengan satu thariq. Maka kemudian kalau ingin Al-Muhaqqiq Ibnul Jazari punya thariqah apa? Thayyibah. Jadi namanya Thayyibatun Nashr. Nah, di Thayyibatun Nashr inilah setiap riwayat ada dua thariq. Itu namanya Al-Qiraatul Asyr Al-Kubra. Dan semua mutawatir. Kita buat untuk sholat sah. Saya ingin seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sah itu sholatnya. Itu mutawatir. Saya baca seperti ini. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqinah. Itu boleh nanti seperti itu. Itu mutawatir. Dibuat ngimami boleh. Bagaimana yang 4? Qiraat yang 4 pelengkap dari 14 ini dihukumi qiraah syadzah. Jangan lupa qiraah syadzah itu qiraah yang apa? Qiraah 4 ini kekuatan sahihnya sama dengan Bukhari Muslim. Cuma karena tidak mutawatir maka tidak boleh dibaca, boleh untuk dipelajari. Boleh untuk hujah. Contohnya seperti ini. Saya ambil contoh di surat Yunus. Allah dawuh wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dengan pirsani nggih. Ada satu salah di tafsir Jalalain. Di tafsir Jalalain ada an, tafsir ini. An dikasih tafsiriyah. Tafsir Jalalain ya. Makanya sak pinter-pintere wong sapa sing meragukan kepintarannya Jalaluddin As-Suyuti. Wong pinternya luar biasa, wis sondol gunung pintere. Cuma ya ada salahnya. Nah inilah butuhnya muridnya nanti yang akan mensyarahi itu. Jadi ada kesalahan, an ditulis dalam tafsir Jalalain adalah tafsiriyah. Padahal kita tahu tafsiriyah itu harus didahului oleh jumlah. Seperti wa auhayna ilaihi anisna'il. Wa auhayna. Kan ada fi'il ada fa'il. Baru an. Itu annya an tafsiriyah. Nah kemudian sesudah an adalah isinya jumlah yang sebelum an. Kan itu an tafsiriyah. Definisinya itu didahului oleh jumlah. Nah sedangkan di ayat wa akhiru da'wahum mubtada' tok.
Khobarnya an, alhamdulillah. Berarti tidak didahului oleh jumlah. Berarti an bukan jelas, bukan tafsiriyah. Paham ya? Nah, kemudian kita apa? Berarti itu bukan an tafsiri, an mukhaffafah minats tsaqilah. Itu an mukhaffafah minats tsaqilah. An yang diringankan dari an yang berat. Bidalili, lah ini. Bidalili qiraatil Hasan Al-Basri, qiraat 14. Yang membaca dengan wa akhiru da'wahum annal hamdalillahi rabbil alamin. Qiraatnya Hasan. Lah boleh untuk dalil seperti ini boleh. Karena qiraat 4 ini kekuatannya sama kuat dengan hadis Bukhari dan Muslim. Untuk dalil boleh, tapi untuk qiraat kan tidak mutawatir. Paham ya itu? Jadi itu qiraat 14. Makanya kita belajar sampai 14. Tapi kita untuk membaca, apalagi untuk ngimami, terbatas sampai 10. Jadi kalau jenengan belajar urutannya, jenengan belajar hanya hafaz saja, ya kurang. Karena apa? Dengan belajar tentang tauhid nih, mengingkari suatu yang mutawatir, itu hukumnya sama dengan mengingkari Al-Quran, kufur hukumnya. Lah kalau masalah qiraat yang mutawatir tidak kita terkenalkan. Banyak orang menganggap oh Quran bulan Quran itu kan bahaya, itu mengingkari suatu yang mutawatir. Makanya kita harus terkenalkan qiraatul asyr ini. Semua orang tahu bahwa qiraat itu tidak hanya satu. Jadi kita harus menyebarkan masalah qiraatul asyr, itu tanggung jawab kita karena semua mutawatir. Karena itulah tanggung jawab menyebarkan qiraat ini di pundak kita semua. Kalau kita nggak mentertanakan sampai ada orang menganggap qiraat yang selain hafaz dianggap dulinan, kan bahaya kita orang itu menjadi kufur karena mengingkari yang mutawatir. Karena itu kita menebarkan bacaan qiraatul asyr. Di urutannya kita belajar dari yang kita sampai hatam, riwayat hafaz dari Asim, dari Thariqah Syatibiyah sudah bisa. Maka berikutnya kita belajar qiraatus sab'ah. Belajar 7 dulu. Belajar qiraat sab'ah mulai dari Imam Nafi' sampai Imam Al-Kisai. Kita belajar. Kemudian kalau itu sudah menguasai, baru kita belajar qiraatul asyr. Qiraat yang tapi sing suro dulu. Yang suro dulu. Jadi kalau kemudian baru nanti kalau sudah suro sudah menguasai, kita belajar qiraatul asyr al-kubra. Wis mentok sudah itu. Untuk kita, yang kita praktekkan mentok di situ. Wis gak ndukure meneh. Tapi kalau masih kepingin belajar terus, karena kita belajar gak ada kata berhenti. Namanya ulama itu tidak pernah merasa kenyang dengan ilmu. Dan dikatakan man dhanna annahu alimun fahuwa jahilun. Kalau ada orang menyangka saya sudah alim, ya sepontas jajaran yang bodoh. Di orang ngaku aku pinter, berarti langsung paling bodoh menungso. Ya kita terus kurang. Enggak ada kata-kata kita itu sudah selesai, itu enggak ada. Fa idza faraghta fansab. Bukan fa idza faraghta fastarih, enggak seperti itu. Fa idza faraghta fanam, enggak seperti itu. Fa idza faraghta fansab. Jadi Syekh Ibnu Athaillah As-Sagiri itu dawuh seperti apa? Dalam ini saya disebutkan dalam perjalanan tasawuf. Beliau mengatakan, ma aradat himmatu salikin an taqifa indama kushifalaha illa wa natatha hawatiful haqiqah alladhi tatlubu amamak. Itu sing perjalanan tasawuf seperti ini. Tidaklah himmahnya seorang salik, tidaklah himmahnya seorang pengambah jalan menuju Allah itu ingin berhenti karena sudah dikasyaf oleh Allah. Dikasyaf semua yang gaib, dia menjadi tahu semua, sudah diwali. Itu ketika dia berhenti langsung ada panggilan dari hawatiful haqiqah. Suara-suara aku mengatakan alladzi tatlubu amamak. Yang kamu cari masih di depan kamu. Ini belum yang kamu cari. La taqif fa innal maqsud huwallah. Enggak ada kata berhenti.
Itu dalam perjalanan tasawuf. Itu dalam perjalanan ilmu, belajar Al-Quran, nggak ada kata berhenti. Nah, kita terus belajar. Kalau kita sudah puas dengan apa yang kita dapatkan, sudah kenyang, lah itu min alamati. Lah kita sudah merasa sudah cukup. Lah cukup itu bahaya itu, nggak ada kata cukup untuk ilmu. Nah, itu kita mempelajari saat ini mungkin kalau yang saya sampaikan di tiap hari Jumat, jenengan meskipun belum bisa ikut di pelajaran qiraat di tiap hari Jumat, itu saya masih yang saya talakikan itu yang qiraatul asr asyura. Cuma dari itu saya sampaikan yang kubronya apa saya sampaikan. Ini belum diijazahkan. Tapi disampaikan. Seperti innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Nah, seperti itu nanti belajar sakta-sakta seperti itu nanti kira itu di kubronya. Lah, sekarang yang terpenting kemudian dari tadi imam-imam yang 14 diseleksi ketemu dari menjadi 10 imam. Dari 10 imam ini yang masyhurnya qiraatus sab'i al-masyhurah. Qiraatul ashr al-mutawatirah. Kalau kita menjuluki al-qiraatul ashr al-mutawatirah. Qiraatus sab'a al-qiraatus sab' al-masyhurah. Yang terkenal ada 7. Jenengan kalau mengurutkan qiraat, pertama dari Imam Nafi', kemudian dari Imam Ibnu Katsir, Abu Amrin, Ibnu Amir, Asim, kemudian Hamzah dan Al-Kisai. Kemudian yang tambah 3 itu pertama Abu Ja'far. Abu Ja'far siapa? Kan kalau pernah belajar nahwu di Alfiyah sering Yazid Ibnul Qaqqa, yaitu Abu Ja'far ini. Yazid Ibnul Qaqqa. Siapa? Ini gurunya Imam Nafi'. Jadi Abu Ja'far ini malah gurunya malah terkenal Imam Nafi'. Imam Nafi' nomor 1, Abu Ja'far nomor berapa? Nomor 8. Jadi biasa, murid pintar gurunya dalam masalah agama itu banyak. Nanti ya. Nanti kalau Imam Nafi' itu ambil pelajaran dari Imam Abu Ja'far. Abu Ja'far kalau urutan qiraat kita urutankan nomor berapa? Nomor 8. Makanya kalau kita ziarah ke Madinah, itu ada satu makom di Baqi' itu yang satu kotak isinya 2 itu jejer antara Imam Malik dan Imam Nafi'. Itu imam yang paling berpengaruh, satunya dalam fikih, satunya dalam masalah qiraat. Sampai sekarang masih dipertahankan 2 ini. Yang lain juga bertahankan, tapi 2 ini dipertahankan sama orang-orang Madinah itu. Tetap satu kotak itu isinya Imam Nafi' dan Imam Malik dan Imam Nafi'. Nah, Imam Nafi' seperti apa? Memang beliau paling banyak mempunyai wajah-wajah qiraat. Wis dibagi nang rawinya 2, kolon 2 sik wakeh ne. Kolon lebih banyak daripada yang waris lebih banyak dari yang lain. Itu semua miliknya Imam Nafi'. Maka itu taruh di pertama. Ini paling banyak menerima bacaan mutawatir Rasulullah adalah Imam Nafi'. Maka kita urutkan beliau di urutan yang pertama. Nah, Imam Nafi' ini diriwayatkan tidak ada seorang pun melihat beliau kecuali beliau sedang baca Al-Quran. Baca Quran terus. Seperti orang nggak pernah lihat kita kecuali pas nyanyi. Kalau Imam Nafi' nggak ada orang melihat kecuali beliau sedang baca Al-Quran. Nah, kita mesti delok mesti pas HP-an. Lah Imam Nafi' mesti pas baca Al-Quran. Nah, saking itunya sampai beliau mimpi Rasulullah bacakan Quran di mulut beliau. Sejak saat itu kalau beliau keluarkan suara tercium aroma yang harum luar biasa. Itu mimpi tok ketemu Rasulullah. Dibacakan Quran di mulutnya. Itu Imam Nafi'. Kemudian seterusnya Imam Tapi ada satu kisah di antara riwayat-riwayat ini gak semua orang cerdas. Ada diselipkan satu orang yang super tidak cerdas. Bukan gak cerdas biasa, nemen kedone. Itu dari rawinya Imam Asim.
Imam Asim punya rawi Syu'bah dan Hafiz. Syu'bah ini wonge kawendo. Kalau ngajar Imam Asim 5 kali belum baru bisa. Tapi karena riyadhahnya belum jadi seorang imam. Bahkan kalau kita menyebutkan Imam Asim, sapa rawinya Asim? Bukan Hafiz dan Syu'bah tapi Syu'bah dan Hafiz. Sing kendo dhisik. Beliau itu gak pinter tapi beliau semangat dan beliau riyadhah sampai menjadi dikatakan beliau ketika sudah ahli Quran itu membaca Quran 24.000 hataman dalam satu majelis. Itu Imam Syu'bah ini. Nah itu kisah-kisahnya luar biasa semua. Ada Imam Hamzah misalnya. Imam Hamzah ini seorang imam yang sangat zuhud, beliau tidak mau mengambil sedikit pun dari apa yang dihubungkan dengan Al-Quran. Ono hubungan Al-Quran gak gelem dikai apa-apa. Mari diundang khataman, saya gak jangoni kira-kira gelem diundang meneh teko apa enggak kira-kira. Lah Imam Hamzah itu beliau tidak mau menerima suatu pun dari hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Itu kisahnya seperti itu. Itu kisah-kisah dari imam-imam dalam qiraat sab'ah. Maka alangkah baiknya kalau kita belajar qiraat sab'ah yang dulu itu pelajaran yang eksklusif. Belajar yang hanya boleh untuk beberapa orang saja. Sing Quran wis luwancar ngene enggak. Padahal enggak. Kenapa saya katakan saya sebarkan siapapun boleh belajar qiraat sab'ah. Saya baca dalam kitab Waithun Naf'i fil Qiraatis Sab'i. Dalam kitab Waithun Naf'i fil Qiraatis Sab'i ada keterangan seperti ini. Di babul hamzatain itu oleh syarehnya ditulis semua hamzah-hamzahnya itu. Yang 2 hamzah ini. Dan beliau mengatakan, kenapa saya tulis semua ini? Tadi beliau mengatakan liusahhila 'alal mubtadi'ina alladzina lam yumayyizu bainal hamzatil qat'i wal hamzatil wasli. Jadi kalau beliau, ini saya tulis contoh hamzah-hamzah yang dalam Al-Qur'an ini yang 2 hamzah ini karena untuk memudahkan para mubtadi'in yang belum bisa membedakan antara hamzah wasl dan hamzah qata'. Aku mikir, wong sing gak iso bedakno hamzah wasl itu sudah bisa belajar qiraat. Jadi beliau mengatakan ini saya biar memudahkan pada al-mubtadi'in yang belum bisa membedakan antara hamzah wasl dan hamzah qata'. Mikire, wong gak iso bedakno hamzah wasl, hamzah qata' bisa belajar qiraat apalagi jenengan sing sudah ustaz-ustaz ini. Maka itu jelas lebih bisa untuk pelajari qiraat. Maka saya tulis dalam bahasa Indonesia itu per imam dan Imam Nafi' kaidahnya seperti apa? Ini kok menyelidiki dari waktu itu ditulis. Alhamdulillah sudah tertulis sampai 10 imam, cuma itu hanya dari yang surah. Belum yang kubro, insya Allah nanti kalau surah sudah menyebar sudah bisa akan kita tulis yang kubro. Siap belajar nih. Kita belajar qiraat ini untuk apa? Dan itu mudah. Belajar qiraat itu suatu yang mudah. Nggih nuwun sewu, mboten pamer mek duduhno. Apa bedanya? Kalau saya dulu belajar qiraat itu tanpa guru. Tanpa guru dan tanpa wis belajar dhewe. Belajar sendiri. Alhamdulillah seperti ini. Ini yang saya begitu bapak saya itu wafat, aku golek mungkin ada sesuatu yang berharga di lemari tak goleki. Maka saya nemu kitabnya namanya Sirajul Qari'il Muqtadi. Ini kok masalah qiraat ini sebenarnya. Saya hari-hari saya habiskan untuk belajar itu. Pas belajar di tengah-tengah kitab itu ada surat. Suratnya sayangnya itu hilang. Ini suratnya bapak saya pada Kiai Munawar. Isinya itu beliau minta dibelikan kitab Sirajul Qari karena Mbah Hasyim Asy'ari mau ngaji kitab Sirajul Qari. Artinya apa? Mbah Hasyim Asy'ari yang kita kenal beliau yang ahli hadis itu, beliau ahli qiraat. Ini bapak saya ngaji qiraat enggak pada Kiai Munawar tapi pada Mbah Hasyim Asy'ari. Kitab Sirajul Qari ini. Mana nek sing muni
Wis apal Quran itu wis cukup. Kata siapa? Ulama-ulama kita semua, Mbah Hasyim Asy'ari itu menguasai qiraat. Dengan tahu yang menyarai kitab Fathul Mu'in, ya Alatut Thalibin, Syekh Abu Bakar Syato menguasai Quran 14. Berarti ya, itu yang nulis kitab masalah wakaf Al-Maqsad siapa? Abu Zakaria Al-Ansori, penulis Fathul Wahhab. Namanya orang-orang alim semua itu menguasai qiraat. Kita wis gak alim gak menguasai qiraat kan? Ya kita menguasai qiraat itu. Itu saya temukan itu dan saya belajar. Saya kalau belajar itu kalau nggak paham saya kasih garis di bawahnya. Nggak paham, isinya kitab garis bawah semua. Nggak paham kabeh maksudnya. Nanti pertama belajar tuh nggak paham saya garis bawah, saya tanyakan. Saya garis bawah. Isinya garis itu garisan tok, garisan tok itu. Nggak paham belajar. Kita belajar lagi nanti sudah berkurang garisnya itu. Itu dalam waktu yang nggak sampai 1 bulan. Belajar, kemudian sampai saya nulis buku itu saya masih belajar sendiri, saya galau lama itu. Ini aku wis mulang qiraat, saya sudah nulis buku qiraat, tapi saya belum punya sanad qiraat. Kok dilalah ketika saya ziarah ke Tarim, saya ke Masjid As-Segaf, ketemu dengan Habib Ali ini. Sebetulnya sudah pernah ketemu. Habib Ali belajar sama Habib Sa'ad namanya di Habib Sa'ad itu namanya Habib Alwi Al-Idrus. Habib Alwi Al-Idrus itu sepuh saya alhamdulillah ketemu. Saya Sa'ban sowan, itu Syawal beliau sudah wafat. Ini ketemu itu Ali, Habib Ali, termasuk Habib Umar itu belajar sama Habib Alwi ini. Sampai makamnya beliau taruh di tempat yang paling bagus di Zambal itu Habib. Saya ketemu Habib Ali, waktu saya sowan Habib Alwi, Habib Sa'ad ini, sing melayani beliau belajarnya itu Habib Ali terus ini. Aku ketemu takut, Habib Ali itu wajahnya menakutkan ya, takut. Nyopo gak wani ya, nyopo gak wani, beliau serius seperti itu. Saya gak berani. Kemudian Pak Sa'ad, kemudian saya pas ke Masjid As-Segaf, kemudian ada Habib Ali. Saya bareng dengan Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Kemudian Habibnya, Habib Muhammad yang nyapa beliau, kemudian mempersilahkan beliau untuk hadir ke Indonesia. Yes, abang-abang lambe seperti itu. Kan di tempat saya itu ada pondok, ada qiraat. Maka tidak berapa lama Habib Ali itu menghubungi saya mau hadir ke sini. Hadir ke sini. Hadir pertama saya masih belum berani menceritakan masalah saya ini. Saya sudah benar-benar beberapa saat beliau hadir lagi, baru saya beranikan diri. Saya itu belajar qiraat, sanadnya masih masyhur. Saya belajar sama bapak saya, tapi bapak saya sudah wafat. Apa sah sanad saya ini? Maka yang nggak sah sanadnya itu, maka alhamdulillah langsung ambil sanad dari beliau. Ya, saya berguru singkat sama beliau untuk mendapatkan sanad qiraatul asar. Alhamdulillah sudah punya sanad, ini sudah lega ini. Kemudian beliau dawuh saya ambil sanad dari Syekh Jamal Faruq di Mesir. Dan saya dimohon untuk kalau bisa sowan ke beliau. Alhamdulillah saya ke Mesir bisa sowan ke Syekh Jamal Faruq ini. Syekh Jamal Faruq ini luar biasa. Beliau guru besar, beliau menguasai qiraat, kan sanad yang paling di Mesir berikan sanadnya beliau ini, tapi tawaduknya luar biasa. Saya sowan beliau di madrasahnya itu, saya nunggu datangnya beliau, ternyata naik angkutan umum. Naik angkutan umum itu turun dari itu bawa sandalnya sendiri. Saya kan gawakno santri ini. Beliau nggak seperti itu, dibawa sendiri sandalnya, kitabnya itu tawaduknya beliau. Ya, orang alim seperti itu. Dan alhamdulillah kok saat ini Habib Ali kemarin sudah ke sini. Beliau sudah ke Pontianak, ke Sumatera, ke Cirebon, maunya langsung pulang. Itu saya kabari. Insya Allah guru panjenengan nanti akan hadir di tanggal, maka beliau hadir ke sini lagi karena ingin bertemu dengan gurunya ini.
Itu ya, untuk sekilas masalah qiraat. Ini penekanannya itu belajar qiraat bukan belajar yang sulit. Kalau jenengan kerso, mari kita akan buat sebuah daurah belajar untuk itu enggak sampai insyaallah ukuran jenengan 1 minggu itu sudah menguasai. Tapi 1 minggu mondok temenan, mondok seminggu. Mondok 1 minggu, berarti jangan belajar qiraat sampai bertahun-tahun. Itu pun belum menguasai. Seminggu di kegiatan terus, kemudian nanti jangan nyampaikan kepada orang itu bisa kalau kita cari waktu yang seperti itu. Dan insya Allah kalau berkenan tuh mungkin bisa diupayakan sebelum bulan November. Nah mulai bulan November saya mau topo nanti beberapa bulan, nggak bisa ketemu dengan jenengan. Nanti mulai bulan November nih kudu topo tapi terpaksa. Saya harus bertapa, tidak boleh ketemu dengan ya kalau berkenan ya harus sebelum itu. Lalu sudah itu nanti nunggu misalnya 6 bulan kan terlalu lama. Terus saya dengan lihat alhamdulillah sehat nih. Nanti ngoro itu ya. Ini saya sudah proses untuk transplantasi. Nanti mau cangkok ginjal itu. Nanti kalau sudah cangkok itu nggak boleh ketemu orang. Paling cepat kalau bisa itu 3 bulan. Tapi kalau normal 6 bulan. Kalau nggak normal bisa lebih dari 6 bulan. Ini yang susah ini. Itu makanya sebelum itu kalau bisa diagendakan seperti itu. Ya mungkin ada yang bertanya monggo. Nanti jangan bisa bertanya kalau ditulis nanti malah ketika beliau ngasih pertanyaan itu akan kita sampaikan pada beliau. Sekarang kalau punya pertanyaan bisa dicatat. Dan nanti yang jawab jangan saya, ono pakarnya nanti yang jawab beliau itu yang sudah sangat ahli dalam masalah. Dan sing jawab aku wis bosen dengan. Mungkin ada yang ditanyakan sekarang loh. Kalau ada ditulis nggih monggo nanti kita sampaikan di muhadharah dengan beliau. Ya. Nggih belajar rumiyin nanti kita tes bisa. Jadi tesnya seperti ini, dengan waktu pelajari, saya bukakan Quran, baca, saya bukakan lagi, saya habis saja seperti itu. Baca bisa, kalau sudah bisa, nggak ada salah, langsung kasih sanad. Ibu nanti bisa bersanad semua. Jadi acak langsung kalau 30 juz lama waktunya. Jadi acak saya bukakan mushaf ini tolong dibaca. Dan baca dengan 10 sudah selesai. Dan nanti saya bukakan lagi, mungkin ada 7 kali buka itu sudah menguasai, berarti sudah bisa dapat sanad. Ngoten nggih. Yang lain, monggo. Di kula alhamdulillah dulu kepingin ya Allah mensanadkan qiraat saya oleh sanad langsung nang Syekh Abdul Hakim Abdul Latif. Itu luar biasa karena sanadnya beliau itu sanad yang paling diakui di dunia ini. Itu sanadnya Syekh Abdul Hakim Abdul Latif. Napa nggih sikap untuk membuka saja, kalau mboten ngasih pelajaran untuk membuka ini pun diniati belajar, insya Allah nanti badal asar kita mohon Habib Ali bisa mengisi, nanti badal isya, nanti maghrib alhamdulillah kita hatam. Nanti di pondok ini kita biasakan mulai dari kolon waras sampai sekarang sudah nyampe di Imam Hamzah, nanti perpindahan dari riwayat Kholaf ke Kholad, dari Kholaf ke Kholad. Jadi kalau sudah nanti nyampe di
Terakhir Imam Khalaf Al-Ashir dari Ishaq dan Idris dari baru hatam. Lalu sudah hatam 20 kali putaran baru itu hatam sak Quran. Hatam kolodok sih apa? 20 waras. Kemudian kita urut terus. Nanti kalau sudah selesai sampai di riwayat Idris kita kembali ke kolon lagi. Terus seperti itu. Yang ngimami ya teman-teman, saya nggak ikut ngimami. Kalau dulu sehat itu saya ngimami subuh. Sekarang ngimami nggak berani, karena nggak berani keluar apa? Dahak terus itu sulit ngimami. Ya doakan mungkin operasinya lancar, sukses sehat dan nanti itu maghrib hataman apa? Dari riwayat Khalaf menuju ke riwayat Khalad dari Imam Hamzah. Kita ramatama ba'dal maghrib dan ba'dal isya kita surat isya, kemudian kita ada muhadharah dengan beliau Syekh Jamal Faruq. Ngoten nggih. Sekarang sudah bisa langsung jamaah salat asar. Nanti asar kembali ke sini lagi kita daurah dengan Habib Ali bin Abdullah Al-Idris. Masih gak seneng Habib melo wae ngaji. Sing ilmune. Jadi kan akeh gak seneng nang Habib, ilmune. Nanti kita ambil ilmu dari beliau. Kalau saya mensanadkan itu saya belajar kitab ya di Pondok Peloso. Tapi saya juga ngambil belajar kitab sama Habib Muhammad bin Idrus. Ngaji hikam juga. Saya sanad qiraat juga dari bapak saya, dari kiai saya juga ngambil sanad dari Habib Ali. Nanti cek lengkap. Ngoten nggih, bener. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.